Saudara ya, Tuhan masih kasih kisah kesempatan lewat pemerintah yang memberikan izin dengan mengikuti protokol kesehatan. Pergunakan kesempatan itu, saudara, amin. Mulai sekarang kami tidak memaksa saudara, karena keselamatan masing-masing yang pasti kami terus menghimbau, mengingatkan jemaat sudah bisa beribadah di gereja, hanya saja ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu saya percaya kita semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang benar di mata Tuhan dan di mata manusia. Amin. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Saya berdoa untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Saya berikan tema, kenali dan percaya bahwa Allah kita tidak berubah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan teguhkan saya dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa janjinya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Allah kita itu Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, saya begitu yakin dan percaya bahwa Tuhan mengingatkan kita, kepada seluruh jemaat Eagle, kepada semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mengenali dan kita harus percaya bahwa Allah kita itu tidak berubah. Amin. Saudara, saya tulis secara banyak, saudara, walaupun tulisannya kecil nggak jadi masalah, karena saya tidak mau perkataan-perkataan saya selewat begitu saja tanpa saudara nyimak dengan baik, karena terlalu cepat. Karena saya dipaksakan dengan waktu, dipaksakan dengan situasi, harus mengajar saudara dengan cepat gitu ya, karena new normal, saudara. Tapi saya percaya Tuhan menolong kita semua dan memampukan saya untuk bisa beradaptasi dengan saudara. Saudara, anak kami Karen, saudara, beberapa waktu yang lalu bertanya kepada saya begini. Saya tidak menyangka kalau dia bertanya kepada saya seperti ini. "Mah, virus corona itu dari siapa sih?" Ya tahulah cara Karen tanya ya. Virus corona itu dari siapa sih? Dari iblis atau dari Tuhan Yesus? Kalau dari iblis atau dari Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus itu kan berkuasa. Kenapa Tuhan Yesus tidak usir aja corona dari bumi ini? Katanya gitu ya. Biar tidak ada lagi corona ini, biar Koko bisa jalan lagi ke Batam. Maksudnya itu tujuannya gitu ya. Saya kira ini pertanyaan dari seorang anak kecil, seorang balita yang bagi saya, wah, dia sudah bisa bertanya sejauh itu, saudara ya. Ini seorang balita loh. Saudara tahu Gihara itu umur 5 tahun bulan ini, saudara ya. Dan saya sangat kaget dengan pertanyaan begitu, dan ketika dia bertanya seperti itu, saudara, memang saya sudah sempat Tuhan taruh di hati saya tentang firman Allah yang akan saya sampaikan ini. Tetapi karena beberapa waktu saya tidak menyampaikan firman, jadi saya belum sempat menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara, saya kaget, tetapi di dalam hati saya ada suara yang menyatakan bahwa sedangkan anak kecil, balita, sudah bisa bertanya sejauh itu, ya, apalagi banyak orang usia dewasa di seluruh dunia ini, saudara ya. Saya kira ya memang banyak juga yang sudah tidak mau lagi bertanya itu karena sudah sangat tahu siapa Allahnya, saudara ya. Tetapi saya kira pasti juga ada di seluruh dunia ini, bahkan mungkin ada di antara jemaat Eagle atau kepada kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini juga berpikir sama seperti itu. Mungkin dia tidak sempat sampaikan lewat mulut, tapi dia sempat berpikir, terlintas dalam pikirannya tentang hal itu. Kok corona ini kok nggak selesai-selesai ya? Apa Tuhan nggak hebat gitu ngusir corona ini, menyelesaikannya dalam sekejap begitu ya, saudara? Kok Tuhan nggak tolong sih? Kok dia harus begini? Kok hamba Tuhan harus begini? Kok dia harus begini? Dan akhirnya saudara, itu membuat pertanyaan yang luar biasa di benak kita, saudara. Dan saya kemarin mengikuti webinar, saudara, tentang di saat Allah tidak bisa dipahami. Karena memang itu pertanyaan yang sekarang sedang timbul di hati banyak orang di seluruh dunia. Di saat Allah tidak bisa dipahami. Di saat kita melihat situasi sepertinya kok tidak berubah, di saat kita sudah berdoa, kita sudah meminta kepada Tuhan, kita sudah minta ampun dan sebagainya gitu ya. Akhirnya saudara, Tuhan mengingatkan saya untuk mengingatkan seluruh jemaat Tuhan untuk menyampaikan firman Allah saat ini. Amin.
Haleluya. Saya lanjut saudara. Ya saudara, saya harus menyatakan secara jujur bahwa salah satu sebab kenapa sih corona nggak selesai-selesai, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa ternyata itu juga akibat ketidakpatuhan manusia terhadap protokol yang ada, aturan-aturan yang ada. Ini salah satu sebab saja. Tetapi ya saudara, kita tidak bisa pungkiri juga di satu sisi bahwa ada orang yang sudah memakai pakaian lengkap, misalnya dengan sangat menghormati setiap para anggota-anggota dokter yang meninggal saudara ya, dengan turut bersimpati, mereka sudah sangat memakai lengkap. Tetapi itu pun tidak luput dari semua itu juga saudara ya, akhirnya mereka harus meninggal. Saudara, banyak hal yang tidak kita pahami, yang pasti sampai sekarang dia masih ada, ya enggak? Saudara, di saat situasi yang masih terjadi seperti yang kita lihat sekarang, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu, engkau sudah, ada yang berkata, saya sudah melayani Tuhan, dia sudah melayani Tuhan, kenapa masih seperti ini? Dalam kondisi yang masih terus terjadi seperti ini, pertanyaan kita adalah, masihkah kita tetap percaya Tuhan Yesus tetap lebih hebat dari corona? Ataukah sama dengan anak saya punya pemikiran karena dia masih kecil, kok Tuhan Yesus hebat, berkuasa, kenapa dia nggak usir aja corona dari dunia ini? Kira-kira menurut jemaat Eagle yang ada di sini, bisa nggak dalam sekejap Tuhan Yesus tolong semuanya? Amin. Haleluya. Masih tetap percaya saudara? Haleluya. Masihkah tetap percaya bahwa dia lebih hebat daripada sekarang? Masih kita tetap percaya bahwa dia bisa menyembuhkan mereka yang terkena penyakit? Amin saudara? Benar saudara? Ya tapi saudara, kenapa dia harus mati? Itu kembali lagi kita harus bertanya. Kadangkala timbul dalam pertanyaan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tetap baik. Amin. Haleluya. Masihkah kita tetap yakin bahwa dia Bapa yang tetap baik dan terus memelihara kita dengan ajaib di tengah-tengah situasi krisis ini? Amin. Haleluya. Malah kata Celina, bukan semakin gemuk saja. Memang kenyataannya begitu. Saya Celina bilang, bukan kurus, bohong aja nih gitu kan. Memang jadi gemuk, kenapa? Berarti Tuhan mau melihara, amin. Saya bercanda sama Celina, daripada bugem kurus, nanti dibilang jemaat Eagle pula gak kasih makan di saat corona. Saya bercanda aja saudara ya. Malah semakin besar saja gitu loh saudara. Ini bukti bahwa ternyata dia tetap setia. Haleluya. Bukan membela diri, maksudnya ternyata dia tetap memelihara kita. Urusan makan, urusan pakaian, Tuhan sediakan. Amin fit. Haleluya. Saudara masih bisa lihat saudara David ada sampai hari ini, itu bukti bahwa dia Tuhan masih tetap kasih makan. Walaupun sempat tidak ada kerjaan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Masihkah Tuhan kita itu tetap berkuasa dan tetap berdaulat atas dunia ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada saudara. Nah saudara, memang di saat kita menghadapi badai kehidupan, ya saya katakan tadi bukan hanya pandemi corona ini. Di saat apapun yang terjadi dalam diri saudara dan saya, saat menghadapi badai kehidupan, doa saya dan saudara yang belum dijawab, seperti Garen itu saudara, kenapa dia tanya begitu? Karena hampir setiap hari kami mengajar dia untuk berdoa, Tuhan tolong supaya corona ini cepat berlalu, kan gitu. Semenjak stay at home, saya selalu ajarkan seperti itu. Tapi kan sampai sekarang mungkin dia bertanya, kok Tuhan gak jawab-jawab begitu ya? Adakah jemaat Eagle berpikir hal yang sama? Doa yang belum dijawab. Malah setelah berdoa kok goncangan dan proses hidup terus terjadi. Kapan berakhir Tuhan? Sudah 7 tahun Tuhan, sudah 5 tahun Tuhan saya ikut Tuhan. Sudah sekian tahun saya melayani Tuhan. Waktu yang panjang dalam tekanan,
seperti yang tadi ya, mungkin sudah berapa tahun gitu ya. Kebutuhan keuangan yang masih saja belum tercukupi. Saudara, di saat situasi atau kondisi-kondisi seperti inilah banyak orang mempertanyakan tentang Allah itu. Banyak orang mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Allah yang kita percayai itu. Mungkin kalau dalam keadaan banyak uang, senang kan nggak mungkin kita tanya gitu ya. Dalam keadaan semua sehat-sehat saja nggak mungkin kita bertanya seperti itu. Nah, saudara, sering kita berpikir mungkin Allah itu nggak baik sama kita, Allah itu nggak hebat lagi, Allah itu sudah merubah kuasanya, kok tega banget ya Allah seperti itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan dalam hal ini 3 hal respon kita yang benar ketika kita menghadapi banyak hal, banyak peristiwa, banyak situasi yang tidak kita pahami dalam kehidupan ini. Amin. Saya ingin mengajar kepada kita semua, seluruh jemaat Eagle, terapin 3 hal ini dalam kehidupan kita di saat engkau dan saya tidak mengerti kenapa semua itu terjadi. Amin. Yang pertama, kita harus memperkuat kepercayaan kita kepada Allah kita. Haleluya. Jangan ketika menghadapi situasi ini kita mulai meragukan Dia. Jangan, saudara. Harus terus memperkuat kepercayaan kita kepada Allah kita. Saya terkesan, sangat suka dengan firman Tuhan dari 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Ingat, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi di saat apa? Di saat dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, di saat apa? Di saat dia terjepit, saudara ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya sudah sekian tahun menjadi gembala. Kebanyakan reaksi umat-umat Tuhan di saat kita menghadapi situasi yang tidak kita mengerti secara manusia. Situasi ketika kita sudah melayani, bahkan semakin kita belum diberkati, kita sudah melayani tapi kita nggak disembuhkan, semua pasti akan lebih cenderung turun imannya. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Mungkin saya belum terlalu lama jadi gembala, tetapi saya melihat reaksi-reaksi ini banyak terjadi. Ada sih, saya melihat jemaat Eagle yang ketika dalam persoalan justru semakin datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita harus contoh kepada Daud, saudara. Amin. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi jangan semakin down, amin. Oh Tuhan, kok nggak kasih saya jodoh orang Kristen? Ya udahlah, saya sudah berusaha kok nggak jadi-jadi. Saya cari orang yang bukan Kristen aja. Ada begitu, saudara. Berarti itu menunjukkan bahwa sebenarnya imannya sedang naik apa turun? Turun, itu reaksi. Saya tak ada masalah, nggak usah lah berdoa, ngapain aja. Lebih baik saya kerja aja, nggak berdoa juga, tetap saya dapat duit. Berdoa semakin saya nggak dapat duit, imannya lagi turun. Tetapi ingat, di saat seperti itu, tetap kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, belajar tetap memuji dan memuliakan Tuhan lewat mulut dan sikap hidup kita. Haleluya. Ayub 1 ayat 20-22, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Haleluya. Tetap memuji Tuhan. Amin. Tetap memuji Tuhan, katakan amin. Tetap bersyukur, amin. Katakan terima kasih Tuhan. Walaupun saya tidak mengerti, saya katakan kepada Geren,
Bersyukur aja nak, terima kasih saja, bilang Tuhan Yesus Tuhan baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Walaupun kita nggak ngerti kenapa belum berakhir, Tuhan Yesus tetap baik. Belajar berkata-kata ucapan syukur. Haleluya. Atau sekarang sudah jarang berkata-kata karena mulutnya tertutup masker. Lebih banyak ditulisan gitu ya. Tuliskanlah sesuatu yang mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tunjukkan dalam sikap hidup kita untuk tetap memuji Tuhan. Ayub dia bersujud, dia menyembah kepada Tuhan dengan sikap hidupnya. Haleluya. Di saat saudara dengar, wah belum terjadi apa-apa, wah, di saat saya sudah berdoa, saya sudah melayani Tuhan, saya akan tetap sujud menyembah Tuhan. Saya akan tetap ambil gitar, menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Saya akan tetap beribadah, saya akan tetap angkat tangan menyembah Tuhan. Itu adalah sikap kita, respon kita yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, untuk mempercayainya, kan saya tadi bilang kuatkan kepercayaanmu. Amin. Yang ketiga, yang pasti ketika sebelum kita mempercayai dia, menguatkan kepercayaan kita kepadanya, kita perlu kenal dulu siapa dia. Amin. Siapa Allah yang kita percayai itu. Kita kenal dia secara pribadi. Kita harus kenal dia dengan baik. Saya mengikuti webinar tentang di saat Allah tidak bisa dipahami. Dosen saya dari Tiranus menyampaikan bahwa kenali siapa Allahmu. Haleluya. Tuhan ingatkan kepada saya, kenali siapa Allah yang kita percayai itu. Kenali dengan baik saudara, amin. Saya tahu GFG agak marah kepada saya, kenapa? Karena mereka belum kenal siapa saya. Kalau Ibu Okta itu sudah kenal siapa saya. Saya kalau marahin dia nggak mungkin marah sama saya. Kenapa? Karena dia tahu saya hatinya nggak begitu sebenarnya. Karena saya mendidik mereka sebagai hamba Tuhan. Saling memproses kita. Tapi kalau orang yang gak kenal saya tegur saudara, pasti saudara marah. Kenapa? Saudara gak kenal. Ibu Gem tuh, jahat banget loh dia. Marah banget loh dia. Saya pastikan Celina kalau saya tegur gak akan mungkin marah sama saya. Karena paling lama di sini Celina sekeluarga. Dan lain-lain, ada Cesusi, ada Pak Julianto gitu ya. Tapi kalau saudara ada yang masih marah, ada yang masih tersinggung, berarti saudara belum kenal saya. Belum kenal Pak Gem siapa. Saudara, saya juga dulu waktu baru dengan Pak Gem, wah gimana ya reaksi saya. Tapi setelah saya udah kenal siapa suami saya, cek aja lagi. Gitu ya. Enggak, kok dia gak marah sama saya. Dia sayang banget sama saya. Amin. Karena saling kenal loh saudara. Jadi kalau suami istri itu yang suka berantem, enggak maafin itu sampai 5 hari, 10 hari, itu berarti belum kenal, saling kenalan dong, kenalan gitu ya. Biar sudah bertahun-tahun kalau belum kenal gimana? Kenal itu kan berarti kan dia mengenal dengan sesungguhnya. Haleluya. Masa sampai sekarang enggak kenal saudara? Ngapain aja selama ini di rumah tangga gitu loh saudara. Amin. JFG kenal ibu bapak gembalamu, amin. Kenal hati mereka. Ada ketika misalnya ama negur, bilang kepo. Maksudnya apa? Berarti belum kenal siapa ama gitu loh sudah. Orang kalau nggak kenal ama mana ama? Dibilang ama tuh gimana gitu ya mungkin ama ya. Yang seperti bahasa tadi. Tapi saya itu sama ama itu udah lama banget. Dari mama papa saya meninggal, saya sudah sama ama. Dan saya tahu hatinya sama saya. Saya bisa nangis, kenapa? Karena saya tahu hatinya sama saya. Dulu waktu mama papa saya meninggal, saudara, dia yang didik saya. Kasih saya uang, kasih saya makan. Selama saya SMA. Jadi ketika saudara menghormati, saya hormati juga karena pernah mendidik ibu gembala sampai bisa seperti ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maksudnya ketika kita mengenal seseorang, kita akan tetap percaya kepadanya, amin.
Sekalipun orang ceritakan yang buruk tentang dia, kita nggak akan terpengaruh. Kenapa? Karena kita kenal siapa dia. Apakah saudara dan saya mengenal siapa Allah kita? Sudahkah kamu mengenal Allah yang kamu percayai sampai saat ini? Haleluya. Sudahkah saudara jemaat Eagle mengenal Allah yang kau percayai saat ini? Sehingga engkau tidak saudara ya, marah ketika semuanya belum selesai. Ketika saudara belum banyak uang, sekalipun saudara sudah melayani Tuhan. Cepat-cepat saudara ya. Kenali, sekali lagi kenali, percaya bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Amin. Saya ingin membawa jemaat Eagle untuk mengenali Allah kita, bahwa dia Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Apakah beratnya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita membuat Allah jadi berubah kuasanya? Apakah pandemi corona yang tidak berakhir bahkan sampai hari ini sangat banyak korbannya di Indonesia? Bahkan saya baca tadi malam Indonesia sudah menduduki peringkat ke-9 di Asia. Gak main-main saudara ya. Apakah dengan semakin meningkatnya situasi masalah yang terjadi di dunia ini membuat Allah kita berubah kuasanya? Berubah saudara? Siapa yang bilang tidak, angkat tangan dengan iman. Yang di rumah angkat tanganmu. Tuhan melihat tanganmu. Haleluya saudara. Dia tidak berubah saudara. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang berubah itu manusia yang sering berubah. Yang sering berubah itu adalah perasaan manusia. Kita berkata Tuhan Yesus nggak baik lagi sama saya. Itu perasaan kamu. Perasaan kamu yang berubah. Mungkin lagi nggak mood. Mungkin lagi masalahnya sangat berat sehingga perasaanmu bisa saja berubah dalam seketika. Tetapi Allah yang saya dan saudara percaya tidak berubah saudara, amin. Apakah Tuhan juga akhirnya akan terus berubah bersamaan dengan perasaan kita mengikuti mood kita? Enggak kan saudara, amin. Misalnya wanita misalnya pas lagi datang bulan saudara gitu ya, moodnya lagi naik turun gitu ya. Tuhan juga moodnya gitu naik turun sama kita. Enggak saudara, haleluya. Itu kebohongan yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri. Kalau manusia bisa saja berubah. Tetapi ketika manusia itu diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru, saya percaya dia akan semakin berubah ke arah yang lebih baik. Amin. Bukan ke arah yang lebih negatif. Berubah sih, tapi berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau manusia bisa dulu dia baik sama kita, tapi kok sekarang nampaknya tidak baik lagi. Mungkin karena lagi misalnya ada tekanan, tapi sebenarnya anak Tuhan gak seperti itu. Anak Tuhan kita yang harus menguasai mood kita. Amin. Kita yang harus taklukkan diri kita. Kenapa? Karena itu adalah salah satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri kita bisa lakukan kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Saya ingin memberikan ayat-ayat supaya cepat saudara. Maleakhi 3:6 ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah itu tidak pernah berubah. Manusia saja yang berubah, perasaan kita saja yang berubah, mood kita aja yang berubah, situasi dunia ini saja yang berubah. Corona aja yang naik turun, tetap naik, berubah terus, naik terus. Tapi Allah kita kuasanya luar biasa, amin. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Lagi
Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang menjadi pertanyaannya, dalam hal apa Allah tidak berubah? Dalam hal apa sih Allah tidak berubah? Yang pertama, dalam keberadaannya. Coba sama-sama sebutkan, dalam keberadaannya atau dalam pribadinya. Apa itu maksudnya? Keberadaannya maksudnya dia itu dari dulu, sekarang sampai selamanya tetap Allah. Haleluya. Apakah karena corona ini dia turun jadi tidak menjadi Allah? Enggak bisa. Dia tetap Allah dulu, sekarang, sampai selamanya. Corona semakin naik, semakin tinggi korban, dia tetap Allah yang berdaulat atas dunia ini. Haleluya. Keberadaannya dia tetap Allah. David belum dapat pekerjaan, dia tetap Allah, Fit. Walaupun dia harus berinkarnasi, saudara tahu dulu ya. Kalau dalam Yesus Kristus berinkarnasi jadi manusia. Sekalipun dia juga sepenuhnya manusia, tetapi dia masih tetap Allah. Amin. Makanya dia bisa membangkitkan orang mati, saudara, sekalipun dia manusia. Haleluya. Dia tetap Allah. Allah yang maha tinggi, pencipta dan penguasa segala hal di sorga dan di bumi. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita baca Maliaki 3:6, 1, 2, 3. Akulah Tuhan, aku tidak berubah. Sekalipun ekonomi berubah, pribadi Allah tidak berubah. Dia tetap Allah dalam hidup saya dan saudara. Bukan turun jadi patung, saudara. Dia tetap Allah. Allah itu apa? Allah itu berarti pribadi yang penuh kuasa, yang menjadi pencipta, penguasa segala hal baik di sorga dan di bumi. Kalau gitu kira-kira pertanyaan anak saya, bisa gak Allah usir? Bisa. Dia tetap Allah kok, tidak dipengaruhi oleh corona. Amin. Yang selanjutnya, dalam hal apa Allah kita tidak berubah? Yang tadi dalam keberadaannya, sifat pribadinya, dia tetap Allah, bukan jadi turun jadi patung, enggak ya. Dalam sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah itu apa sih, saudara? Saya akan kasih beberapa hal. Yang pertama, dia maha kuasa. Haleluya. Dia tetap Allah yang maha kuasa. Dalam sifatnya dia sebagai Allah yang maha kuasa, dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa sih yang dilakukan dia sebagai Allah? Waktu dia menciptakan dunia ini dengan kemahakuasaannya. Haleluya. Haleluya. Dia menciptakan dunia ini dengan kemahakuasaannya, dengan kuasanya dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang mati, dia meneduhkan angin ribut, dia melakukan banyak hal yang saudara kalau baca Alkitab, di kitab-kitab Injil, apa yang Yesus lakukan sebagai Allah, di sana saudara bisa lihat. Dan apa yang dia lakukan itu, dia yang maha kuasa itu akan tetap sama dia lakukan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia bisa sembuhkan orang sakit, sekarang dia bisa sembuhkan orang sakit. Kalau sekarang orang udah berdoa gak sembuh, gimana dong bukan? Kuasanya tetap sama? Sama. Cuma pasti orang itu yang pertama sudah mau pulang, lebih enak di sorga. Haleluya. Yang kedua, Tuhan sedang melatih imannya untuk tetap bertahan di saat krisis, di saat penyakit. Apakah engkau mau mengasihi Tuhan? Jadi kalau suami, saudara, keluarga saudara belum diberkati sampai hari ini, bukan Allah gak maha kuasa nolong saudara. Tapi Allah sedang membawa saudara, melatih saudara. Hatinya diproses dulu, kasih bagus dulu. Dalam seketika Allah bisa memberkati engkau. Haleluya. Karena dia lebih tertarik imanmu, pribadimu daripada hartamu. Haleluya. Haleluya. Kalau mau tanya juga saudara, lebih
Gembala lebih suka uang jemaat atau jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan? Kalau mau pilih di antara dua, ya satu, yang tadi lah lebih bertumbuh. Ngapain? Jemaat banyak duit tapi harus ngatur-ngatur gembala. Ngapain banyak duit tapi akhirnya memberontak, ngajak jemaat yang lain keluar. Ngapain, saudara? Tapi kalau dua-duanya, wah uangnya banyak, imannya bertumbuh, siapa nggak mau sih, saudara? Amin. Wah, berarti luar biasa jemaat seperti itu. Dan itu yang kita mau capai bagi jemaat Eagle. Bersama Tuhan kita bisa. Itu yang sedang dididik bagi jemaat Eagle. Jangan hanya nanti setelah diberkati engkau tinggalkan Tuhan, engkau main perempuan, engkau nggak benar di luar sana. Kan nggak mau istri-istri, amin? Suka, saudara? Nggak mau kan, saudara? Biarkan Tuhan memproses sesuai dengan waktunya. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia tetap Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Yang selanjutnya, ya ini yang Dia ciptakan ya, saudara. Mau ragu apa sih sama Allah kita, saudara? Wah, begitu luar biasa ciptaan Tuhan, galaksi-galaksi, bintang-bintang, matahari. Kalau saudara mulai ragu sama kemahakuasaan Tuhan, lihat aja bintang. Bila ku lihat bintang gemerlapan. Itu yang lagu kemarin kan? Dan bunyi kururiu ku dengar. Berarti betapa hebat. Tuhan suruh lihat. Lihat bintang-bintang loh, itu yang aku ciptakan. Aku Maha Kuasa. Ketika saya dan saudara mulai ragu karena pandemi ini gak berakhir, lihat aja bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, lihat aja saudara, burung-burung gak kerja pun dikasih makan, apalagi kita sama Bapa di surga, amin. Oke, dalam sifatnya yang selanjutnya, yang kedua, Dia tetap maha bijaksana. Haleluya. Maha bijaksana maksudnya Dia sangat pintar, saudara ya. Dia sangat bijaksana. Waktu apa? Waktu Dia menciptakan dunia dengan segala isinya, dengan sangat teratur karena kebijaksanaannya. Haleluya. Haleluya. Pak Asun yang adalah seorang tukang yang biasa kerja bangunan Pak Tim pasti ngerti ya. Kita aja yang bikin kue ya. Waduh, saya berapa kali gagal tuh. Kadang saya mau ketahui sendiri, saudara. Waduh, kadang bantet, saudara. Karena entah apa, kemarin Cemenak rasa apa itu. Gitu aja, saudara, hanya bikin kue dikit aja itu. Kalau nggak perlu hikmat, nggak ada kebijaksanaan, rusak, gagal total, saudara. Apalagi Tuhan menciptakan dunia ini, saudara. Matahari, bulan gak saling tabrakan, gitu ya. Dia teratur, saudara. Ada pagi, ada siang. Ada pagi, ada siang, ada malam, gitu ya. Ada musim hujan, ada musim panas. Dia atur semuanya dengan segala kebijaksanaan. Haleluya. Mau ragu lagi Tuhan punya jalan, saudara? Amin. Semua tidak berbenturan satu dengan yang lain. Semua teratur, diatur dengan sangat bijaksana dan ada manfaatnya. Amin. Itu karena apa? Karena Allah kita itu maha bijaksana. Saudara, saya mau tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Apakah engkau berani mempercayakan anakmu kepada Tuhan? Siapa yang berani angkat tanganmu? Oh Tuhan, saya mempercayakan anak saya kepada Tuhan. Tadi yang mau jadi apa urusan Tuhan. Berani? Berani? Amin. Kenapa? Kalau kita berani berarti karena kita tahu Dia maha bijaksana atas anak-anak kita. Gak mungkin Dia salah pimpin hidup anak-anak saya dan saudara. Cuma kadang-kala yang terjadi adalah begitu banyak anak muda yang mau mengatur dirinya sendiri. Maunya yang seperti ini, gak mau yang seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Kurang yakin Tuhan itu mungkin salah kali. Tuhan nanti salah loh. Nanti Dia salah atur saya. Nanti saya jadi dokter jadinya pengusaha. Atau seharusnya saya jadi pengusaha, Tuhan salah. Dia bawa saya jadi pendeta. Tuhan salah, ternyata salah.
Bukannya begitu, saudara. Saya bilang kepada beberapa anak muda, sebelum kalian mengambil keputusan mau kuliah di mana, mau sekolah di mana, mau kerja di mana, berdoa Tuhan pimpin. Emang Tuhan nggak bisa pimpin hidupmu? Nggak mungkin salah, saudara. Haleluya. Dari awal pasti kakak-kakak saya mendengar firman ini pasti mengiyakan dan menyetujui. Bagi saya, dari awal hidup saya, hidupku ada dalam tanganmu. Jodoh saya serahkan, biarkan mereka terlibat dalam keputusan saya. Karena saya percaya mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya. Dan akhirnya Tuhan pimpin saya sampai sejauh ini. Saya percaya dia tidak pernah salah. Haleluya, dia maha bijaksana. Amin. Jadi kalau anak-anakmu Tuhan ambil jadi hamba Tuhan, gak usah takut. Haleluya. Kalau misalnya saudara punya rancangan bagi dia A, tapi jadinya B, karena saudara sudah berdoa dan Tuhan pimpin hidupnya, biarin aja. Kecuali dia sudah berdoa, kita sudah berdoa, dia memilih jalannya sendiri. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia masih tetap bijaksana. Amin. Yang selanjutnya, cepat-cepat ya saudara. Dia tetap maha kasih. Haleluya. Haleluya. Dia masih tetap sayang gak kepada korban-korban COVID? Masih sayang? Masih sayang? Sayang. Wah, saya begitu terberkati dengan kesaksian-kesaksian orang-orang yang kena dampak COVID dan akhirnya Tuhan tolong hidup mereka. Mereka melihat mujizat Tuhan. Bahkan sekalipun ada keluarga mereka yang meninggal, mereka masih tetap memuji Tuhan. Karena mereka tahu Allah itu baik. Dia tetap sayang kepada saya dan saudara. Amin. Mama papa saya meninggal, tapi saya tetap tahu Allah baik dan sangat mengasihi saya. Dia menciptakan manusia hidup di dunia ini, menyediakan segala sesuatu. Bahkan manusia yang berdosa pun dia tetap mengatur karya penyelamatan untuk menyelamatkan manusia. Supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia mau datang ke dalam dunia untuk menjangkau manusia, mencari manusia. Karena betapa dia sangat penuh kasih dalam hidup kita. Amin. Makanya luar biasa kan saudara? Saudara, jemaat Eagle kadangkala udah berdosa, tapi waktu minta ampun Tuhan Yesus tetap ampuni. Amin. Haleluya. Kayaknya itu yang disampaikan Pak David ya. Kalau jemaat berdosa, Bapak Gembala, Ibu Gembala, doakanlah ya, minta ampun, kembali pulih ya. Tapi kalau gembalanya kebalik, gembalanya yang salah, dihajar baik-baik sama jemaat. Kan gak fair kata Pak David ya. Maksudnya adalah setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita minta ampun pasti Tuhan tetap maha kasih mengampuni saya dan saudara. Amin. Dia tetap sayang kepada saya dan saudara. Coba katakan kepada dirimu, Tuhan Yesus tetap sayang kepada saya. Sekalipun atas izinnya, kita harus tetap percaya bahwa atas izinnya COVID ini masih tetap ada sampai hari ini. Tapi dia tetap masih sayang kepada saya dan saudara. Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Dan saya banyak belajar dalam peristiwa yang terjadi saat-saat ini. Wah, luar biasa Tuhan. Rancangannya selalu rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangannya semua adalah rancangan yang terindah dalam hidup kita. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun krisis demi krisis terjadi, dia tetap maha kasih, maha baik dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun mama papa saya dipanggil Tuhan, dia tetap maha baik dalam hidup saya. Sehingga saya hari ini jadi seorang ibu gembala. Haleluya, puji Tuhan. Karena dia mengasihi kita anak-anaknya. Sedangkan hidupnya dia beri untuk kita. Karena saking sayangnya dia sama kita. Apalagi kebutuhan saya dan saudara. Amin. Saudara percaya. Haleluya. Tuhan tetap pelihara, amin.
enggak usah marahlah kepada keluargamu. Tuhan tetap pelihara kok, jangan percaya. Haleluya. Dalam rencananya, berapa ya? Dalam rencananya, dia tetap tidak berubah dalam rencananya. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Apakah saudara ingat kisah Yusuf, saudara? Allah punya rencana yang besar bagi Yusuf. Ketika dia usia masih muda, dia tahu Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Tuhan sudah taruh mimpi, visi dalam hidupnya. Dan sekalipun dia harus melewati berbagai tantangan, sekalipun dia harus dibuang, harus dijual, dan sebagainya, dia harus masuk penjara dan sebagainya, Tuhan tetap ada pada rencananya. Haleluya. Apakah rencana Tuhan berubah dalam hidup Yusuf karena dia masuk penjara? Tidak. Dia sedang menuntun Yusuf untuk sampai kepada rencananya. Dengan cara-caranya yang kadang-kala di luar keterbatasan pikiran manusia, kita gak ngerti. Yang pasti Tuhan akan tetap genapi rencananya. Haleluya. Haleluya. Tuhan pasti genapi rencana Tuhan bagi jemaat Eagle. Amin. Amin. Bahkan Tuhan punya penggenapan rencananya bagi jemaat Eagle itu luar biasa. Justru di tengah corona ini malah jemaat Eagle diberkati Tuhan. Haleluya. Ya saudara, justru di tengah corona ini tujuan Tuhan, rencana Tuhan digenapi. Amin. Haleluya. Yang selanjutnya, dia tetap tidak berubah dalam janjinya. Kita pernah belajar tentang covenant, bagaimana Allah berjanji dalam kehidupan manusia, dan kita mengikat perjanjian dengan Allah. Dan saudara, kita akan tetap percaya bahwa janji Allah pasti digenapi. Mazmur 12 ayat 6, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan akan menepatinya. Amin. Yang selanjutnya saudara, dalam kitab Ulangan 7 ayat 12, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya, Tuhan bagi kita. Haleluya. Pak Ason mengalami kegenapan janji Tuhan. Haleluya. Mengalaminya dalam hidup rumah tangga sekarang. Amin. Ada mengalami enggak janji Tuhan? Tuhan genapi janjinya. Amin. Haleluya. Walaupun harus menunggu berapa tahun ya, tetapi yang pasti Tuhan tetap setia terhadap janjinya. Bahkan di dalam kitab Ulangan berkata, bahkan beribu-ribu keturunan. Saya kira kita enggak sampai beribu-ribu keturunan gitu ya. Ya. Tetapi ini mau menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa janjinya itu tidak akan pernah berakhir. Haleluya. Haleluya. Iya saudara. Yang selanjutnya yang harus kita tahu juga, bahwa dia tidak berubah dalam peringatannya. Kita baca Yohanes 3:36, barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di atasnya. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, menerima balasan. Amin. Jadi kita harus jangan lupa juga, selain Allah itu tidak berubah dalam kasihnya, Allah juga tidak berubah dalam peringatannya. Kalau dia bilang mau hukum orang berdosa, pasti dia hukum, saudara ya. Ya, jadi oleh karena itu jangan main-main dengan dosa. Saya selalu ajar dari sekarang sama Gracia dan Geran bahwa ketika kamu gak dengar-dengaran ada akibatnya. Saya minta sama Tuhan, biar setiap perkataan saya ada otoritasnya dan dia itu terjadi. Betul saudara, mungkin hal-hal yang kecil, pasti kalau dia gak dengar-dengaran ada aja sesuatu yang terjadi. Dan mulai saya ajar, kami ajar, itu kan kalau gak dengar-dengaran pasti ada akibatnya. Sama GFG kami mohon, saudara dengar-dengaranlah, karena ketika kita gak dengar-dengaran, orang yang meremehkan firman menanggung balasannya. Ya, kita harus ingat bahwa Allah juga kita harus memperhatikan peringatan Allah. Peringatan Allah tidak berubah, tidak bertobat, pasti dihukum. Tidak bertobat, pasti dihukum. Jadi jangan lupa tentang hal ini. Saudara, saya ketika udah mau akhir-akhir saudara, tinggal 2 slide saja. Tahu kebenaran ini membuat saya sadar, membuat saya dan saudara sadar bahwa kita harus bertobat ketika bersalah. Amin. Suami masih salah kepada istri, bertobat. Istri bersalah kepada suami, bertobat. Anak-anak masih
Melawan orang tua bertobat. Melawan orang tua rohani bertobat ya. Karena kalau tidak pasti dihukum Tuhan. Karena Allah gak berubah dalam keputusannya. Allah gak berubah dalam peringatannya. Gak bisa berubah dia. Kecuali saudara bertobat. Bukan berubah. Karena memang dia penuh kasih. Karena dia memang Allah juga yang penuh kasih. Makanya dia ampuni kita. Bukan dia berubah. Ngerti saudara? Saat belajar tentang hal ini saya langsung teringat ya saudara, saya nangis saudara ini. Wajah-wajah orang yang pernah dekat dengan kita. Namun yang sekarang sudah meninggalkan Tuhan. Murtad, tidak mau ke gereja lagi, berbuat dosa. Ya. Saya tulis juga ingat JFG ketika kita dinasihati, kita malah dicuekin ya. Sepertinya enggak suka dengan kita saudara. Padahal yang kami rindukan dalam hal ini supaya kita bertobat. Supaya murka Allah tidak menimpa mereka. Tidak menimpa Anda dan saya. Berarti kita sayang kepada saudara, iya enggak? Kalau kita, ya, kamu masuk jurang, buk masuk aja. Udah tahu kita itu jurang, enggak apa-apa, sayang, masuk terus jurang. Itu berarti kita jahat saudara, itu yang jahat sebenarnya. Tapi kalau, jangan loh, di situ ada jurang loh, itu berarti kita masih sayang, amin. Kita masih kasih tahu, orang tua masih kasih tahu kepada anak-anak. Jangan sampai nanti sakit mata, udah kecanduan, udah kurus, kering, krempeng dan sebagainya, sakit-sakitan, sudah agak error pikirannya, baru Tuhan iya ya. Karena memang setiap pelanggaran pasti ada akibatnya, karena memang janji Tuhan itu memang begitu, tidak berubah akan peringatannya. Oke saudara, yang terakhir, kesadaran bahwa Allah kita tidak berubah, inilah penghiburan kita. Amin. Sekalipun COVID semakin bertambah, dunia berubah, ekonomi berubah, semakin hari semakin terpuruk, kasih Allah, kuasanya yang hebat itu tetap sama. Amin. Itulah yang membuat kita akan terus percaya kepadanya. Haleluya, haleluya. Sekalipun situasi berubah, dunia bergoncang, Dia kuasanya tetap sama. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Dan saya percaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, tidak akan lagi terpengaruh oleh situasi, mood kita, perasaan kita yang coba berpikir yang salah tentang Tuhan. Tetapi kita harus kenali Tuhan kita dengan benar. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, lagu tadi di WL juga mengingatkan, Allah tidak pernah berubah. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pujian dan syukur